Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, hidup seorang tukang sapu jalanan bernama Pak Darto. Pria sederhana yang setiap hari membersihkan jalan dengan sapu lidinya yang usang. Meski sering diremehkan dan diabaikan, ia tetap bekerja dengan sepenuh hati hingga suatu hari aksinya menyelamatkan kota dari banjir viral di media sosial. Pengorbanannya yang tulus membuatnya mendapat undangan ke Istana Negara untuk menerima penghargaan sebagai pahlawan lingkungan. Namun, perjalanan Pak Darto tak berhenti di situ. Kedatangannya di istana menginspirasi seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Lalu, bagaimana Pak Darto menghadapi sorotan publik dan mempertahankan semangat kerja kerasnya meski tantangan terus datang? Apakah gerakan kecilnya benar-benar bisa membawa perubahan besar bagi kota? Simak kisah inspiratif ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bunda dengan limpahan pahala, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan tanpa batas. Amin. Yuk, mari kita dukung satu sama lain dalam menyebarkan kebaikan melalui cerita-cerita bermakna seperti ini. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Sapu lidi di pagi buta. Di sebuah sudut kota metropolitan yang hiruk-pikuk, seorang pria parubaya bernama Pak Darto bangun sebelum ayam berkokok. Tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang keriput oleh terpaan panas matahari selama bertahun-tahun adalah saksi bisu dari perjuangan hidupnya. Setiap pagi, ia mengenakan seragam lusuh warna oranye pudar dan membawa sapu lidinya yang sudah mulai reyot. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia berjalan menyusuri jalanan sepi menuju tempat kerjanya. Sebuah persimpangan ramai yang menjadi tanggung jawabnya untuk dibersihkan setiap hari. Namun, pekerjaannya bukanlah hal yang mudah. Jalanan itu selalu dipenuhi sampah, bungkus makanan, botol plastik, puntung rokok, bahkan kadang-kadang ada pecahan kaca atau sisa makanan basi yang ditinggalkan pengunjung malam. Pak Darto tak pernah mengeluh. Ia hanya memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menyapu dengan gerakan yang terampil namun lembut. Baginya, membersihkan jalan bukan sekadar tugas rutin, melainkan panggilan hati untuk menjaga keindahan kota yang seringkali diabaikan orang lain. Sayangnya, tidak semua orang menghargai usahanya. Beberapa warga sering membuang sampah sembarangan tepat setelah ia selesai membersihkan. Ada yang melempar bungkus mie instan kosong dari balik jendela mobil mereka, ada pula yang seenaknya meninggalkan botol minuman di trotoar. Bahkan, seorang pemuda pernah mencibirnya saat ia sedang mengumpulkan sampah di depan warung pinggir jalan. "Dasar tukang sapu," kata pemuda itu dengan nada meremehkan. Hatinya terasa seperti tertusuk jarum. Tapi Pak Darto hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa. Suatu pagi, ketika langit masih gelap dan udara dingin menusuk tulang, hujan deras tiba-tiba turun. Biasanya, Pak Darto akan pulang lebih awal jika cuaca buruk seperti ini. Namun kali itu, ia memutuskan tetap bekerja. Saluran air di beberapa titik mulai tersumbat oleh sampah, dan jika tidak segera dibersihkan, banjir pasti akan melanda. Dengan tubuh basah kuyup dan tangan gemetar karena dingin, ia berlutut di pinggir got, menggunakan tangannya sendiri untuk mengeluarkan sampah-sampah yang menyumbat aliran air. Aksi heroiknya ini diamati oleh seorang warga yang kebetulan lewat. Warga itu merekam video pendek dan mengunggahnya ke media sosial. Video tersebut viral dalam hitungan jam. Banyak orang terharu melihat dedikasi Pak Darto. Mereka memuji ketulusan dan kerja kerasnya meskipun profesi yang ia jalani sering diremehkan. Komentar-komentar positif membanjiri unggahan itu, dan beberapa media lokal mulai mencari tahu tentang siapa pria di balik sapu lidi itu. Sementara itu, Pak Darto sama sekali tidak tahu bahwa videonya telah menjadi sorotan publik. Ia hanya melanjutkan hari-harinya seperti biasa, membersihkan jalan dengan senyum teduh di wajahnya. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya terasa lebih berat daripada biasanya. Malam itu, ketika ia pulang ke rumahnya yang sederhana, anak-anaknya bertanya, "Ayah, kenapa orang-orang sering menghina pekerjaan ayah?" Pertanyaan itu membuat Pak Darto terdiam. Ia menatap anak-anaknya yang masih kecil, lalu tersenyum lembut sambil berkata, "Anak-anak, pekerjaan ayah mungkin tampak kecil bagi orang lain. Tapi kalau kita semua tidak mau menjaga kebersihan, siapa yang akan melakukannya? Ayah bangga bisa membantu membuat kota kita lebih nyaman." Meski begitu, pertanyaan itu tetap menggelayuti pikirannya.
Apakah ia benar-benar bisa membuat orang lain mengerti arti dari pekerjaannya? Bab 2, Undangan dari Istana Negara. Beberapa minggu setelah videonya viral, kehidupan Pak Darto mulai berubah, meskipun ia sendiri belum menyadarinya. Setiap pagi, ketika ia mulai menyapu jalanan seperti biasa, beberapa warga yang lewat memberikan senyum dan sapaan hangat. Bahkan, seorang ibu parubaya pernah mendekatinya dengan membawa segelas teh manis panas. "Pak Darto, terima kasih sudah menjaga jalan kita tetap bersih," katanya sambil menyerahkan teh itu. Pak Darto hanya bisa tersenyum malu-malu, tak terbiasa menerima penghargaan semacam itu. Namun, di balik senyumnya, ada rasa haru yang sulit ia ungkapkan. Ia merasa sedikit lebih diterima, meskipun masih ada orang-orang yang memandang rendah pekerjaannya. Suatu sore, saat ia baru saja selesai membersihkan tumpukan sampah di dekat pasar tradisional, seorang kurir datang menghampirinya. Di tangan kurir itu, ada sebuah amplop putih bersih dengan cap resmi negara. "Pak Darto?" tanya kurir itu ragu-ragu, karena penampilan Pak Darto yang lusuh membuatnya hampir tidak yakin. Pak Darto mengangguk pelan, lalu menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ketika ia membaca isi surat tersebut, matanya melebar tak percaya. Surat itu adalah undangan resmi dari Istana Negara untuk menghadiri acara kenegaraan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan, apakah ini benar-benar untuk saya? Apakah saya pantas? Berita tentang undangan itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Tetangga-tetangga Pak Darto berkumpul di rumahnya yang sederhana, membicarakan kabar luar biasa ini. Ada yang terharu, ada yang bangga, tapi juga ada yang khawatir. "Bagaimana kalau Pak Darto tidak punya pakaian layak untuk acara sebesar itu?" kata Bu Siti, salah satu tetangga. Mendengar hal itu, warga segera bergotong royong. Seorang pemuda memberikan setelan jas milik ayahnya yang sudah jarang dipakai. Seorang penjahit lokal rela memperbaiki celana formal agar sesuai ukuran tubuh Pak Darto. Bahkan, seorang anak kecil memberikan sapu lidinya yang baru sebagai simbol dukungan. Semua orang ingin memastikan bahwa Pak Darto tampil sempurna di hari besar itu. Namun, di tengah kebahagiaan warga, Pak Darto justru dilanda kecemasan. Malam sebelum keberangkatannya, ia duduk termenung di beranda rumahnya, memandangi sapu lidinya yang usang. "Apa aku pantas pergi ke sana? Aku hanya seorang tukang sapu jalanan. Apa yang bisa aku berikan kepada orang-orang penting di Istana Negara?" gumamnya dalam hati. Anak-anaknya mendekat, mencoba menghiburnya. Ayah sudah melakukan hal-hal besar tanpa disadari. "Jangan takut, kami bangga pada ayah," kata si sulung dengan suara lembut. Meski demikian, rasa ragu masih menghantui pikirannya. Keesokan paginya, warga berkumpul di halaman rumah Pak Darto untuk melepas keberangkatannya. Mereka semua hadir, bahkan para pedagang kaki lima yang biasa disapunya setiap pagi turut datang. Beberapa orang membawa bendera kecil dan meneriakkan yel-yel penyemangat. "Semangat, Pak Darto! Kami semua mendukungmu!" seru mereka serempak. Air mata mulai membasahi pipi Pak Darto. Ia tak pernah menyangka bahwa orang-orang yang selama ini ia anggap remehkan dirinya ternyata begitu peduli padanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pekerjaannya bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di dalam mobil yang ditumpanginya menuju Istana Negara, Pak Darto memandangi bayangannya di kaca jendela. Jas pinjaman yang ia kenakan tampak rapi, tapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia berdoa dalam hati, memohon agar ia bisa menjalani hari itu dengan baik. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa pekerjaanku memiliki makna, pikirnya. Saat mobil melaju melewati gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan megah, ia bertekad untuk tidak mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya. Hari ini, ia bukan hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan juga seluruh tukang sapu jalanan yang selama ini bekerja tanpa pengakuan. Bab 3. Hari yang mengubah segalanya. Pagi itu, Istana Negara tampak begitu megah dengan bendera merah putih yang berkibar gagah di bawah langit biru. Pak Darto turun dari mobil dengan hati berdebar-debar. Ia mengenakan jas pinjaman yang terasa sedikit sempit di bagian bahu, tapi ia berusaha tegap meski langkahnya gontai. Ketika ia melangkah melewati gerbang besar istana, para petugas keamanan menyambutnya dengan hormat. Namun, dalam hati, Pak Darto masih merasa seperti orang asing di tempat ini. "Apakah aku benar-benar pantas berada di sini?"
pikirnya lagi, sambil menundukkan kepala untuk menyembunyikan rasa canggungnya. Di dalam aula utama, suasana begitu mewah dan penuh kemegahan. Para tamu undangan, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, bahkan beberapa selebriti, berbincang dengan antusias. Semua orang tampak berpakaian elegan, sementara Pak Darto merasa dirinya seperti seekor burung gereja di tengah kawanan elang. Beberapa orang memperhatikannya dengan rasa penasaran, tapi ada juga yang tersenyum hangat ketika tahu siapa dia. Seorang wanita parubaya mendekatinya dan berkata, "Anda adalah pahlawan bagi kami semua, Pak Darto." Ucapan itu membuatnya tersentuh, namun juga semakin membuatnya merasa tak layak menerima pujian sebesar itu. Acara dimulai dengan pidato presiden yang membahas pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi masa depan bangsa. Suara presiden yang tegas dan penuh semangat membuat seluruh hadirin terdiam, termasuk Pak Darto. Saat presiden mulai menyebut nama-nama individu yang dianggap berkontribusi besar, jantung Pak Darto berdegup kencang. Lalu, suara itu terdengar, "Dan yang terakhir, penghargaan ini kami berikan kepada seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang pejuang kebersihan yang telah menginspirasi kita semua, Pak Darto." Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan meriah. Pak Darto merasa tubuhnya membeku sesaat. Sebelum akhirnya ia dipandu oleh salah satu staf menuju podium. Saat berdiri di depan podium, Pak Darto merasa seperti dunia berputar lebih lambat. Sorot lampu sorot mengarah padanya, dan ribuan pasang mata memandangnya dengan penuh rasa hormat. Ia menerima medali emas bertuliskan, "Pahlawan Lingkungan," dari tangan presiden sendiri. Tangannya gemetar saat menyentuh medali itu, seolah-olah benda kecil itu memiliki bobot yang luar biasa. Ketika gilirannya untuk berbicara, ia menarik napas dalam-dalam. Saya hanya seorang tukang sapu jalanan," katanya dengan suara bergetar. "Saya tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan saya akan dihargai seperti ini. Saya hanya ingin membantu menjaga keindahan kota kita. Jika kita semua mau peduli pada lingkungan, niscaya dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik." Ucapan sederhana itu membuat seluruh hadirin terharu. Bahkan, presiden sendiri tampak tersenyum lebar dan memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa orang di barisan depan bahkan menyeka air mata mereka. Bagi banyak orang di ruangan itu, kata-kata Pak Darto adalah pengingat bahwa setiap pekerjaan, betapapun sederhananya, memiliki nilai luar biasa jika dilakukan dengan sepenuh hati. Setelah acara usai, banyak tamu undangan yang mendekati Pak Darto untuk menyalaminya dan mengucapkan terima kasih. Ada yang memeluknya erat, ada yang mengatakan bahwa ia adalah inspirasi bagi mereka. Namun, di balik semua sorak-sorai dan penghargaan itu, Pak Darto merasa ada beban baru yang harus ia tanggung. Ia sadar bahwa hari ini bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia tidak bisa lagi hanya fokus pada dirinya sendiri. Ia harus menjadi contoh bagi orang lain. Saat ia duduk di kursi samping aula, memandangi medali di tangannya, ia berjanji dalam hati untuk terus bekerja keras dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. "Ini bukan tentang aku," gumamnya pelan. "Ini tentang apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga kebersihan dan keindahan dunia ini." Bab 4. Kembali ke akar. Setelah acara di Istana Negara usai, Pak Darto kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga dan bahagia karena pekerjaannya akhirnya dihargai oleh banyak orang. Namun, di sisi lain, ada beban besar yang mulai mengendap di hatinya. Ia sadar bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk semua tukang sapu jalanan yang selama ini bekerja tanpa suara. Saat ia melewati jalan-jalan yang biasa ia bersihkan setiap pagi, ia memandangi trotoar-trotoar itu dengan pandangan berbeda. "Apakah aku masih bisa membersihkan jalan ini seperti dulu?" gumamnya dalam hati, takut jika sorotan publik akan mengubah cara orang memandangnya. Keesokan harinya, warga sekitar berkumpul di halaman rumah Pak Darto untuk memberikan ucapan selamat. Ada yang membawa nasi tumpeng, ada yang membawa bunga, bahkan anak-anak kecil datang membawa gambar-gambar pahlawan lingkungan yang mereka buat sendiri. Semua orang ingin merayakan pencapaian luar biasa Pak Darto. Namun, di tengah keriuhan itu, Pak Darto merasa sedikit canggung. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Ketika salah satu tetangga bertanya, "Pak Darto, apa rencana Bapak setelah ini?" Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Saya akan tetap menyapu jalanan seperti biasa." Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam, tapi ada juga yang mengangguk hormat.
mengerti bahwa Pak Darto tetaplah orang yang sama meskipun telah menerima penghargaan besar. Namun, keesokan paginya, ketika Pak Darto keluar rumah dengan sapu lidinya, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Beberapa warga, termasuk anak-anak muda yang biasanya jarang peduli pada kebersihan, sudah berdiri di pinggir jalan, membawa sapu dan kantong sampah. "Pak Darto, kami ingin membantu," kata salah satu pemuda dengan nada penuh semangat. Mata Pak Darto berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa aksinya yang sederhana bisa menginspirasi orang-orang untuk ikut menjaga lingkungan. Meski begitu, ia tetap ragu. Apakah ini hanya euforia sesaat? Pikirnya. Namun, ia memutuskan untuk menerima tawaran mereka dan mulai mengajarkan cara-cara membersihkan jalan dengan efektif. Hari-hari berikutnya, suasana di lingkungan sekitar mulai berubah. Warga yang dulunya sering membuang sampah sembarangan kini mulai lebih peduli. Ada program komunitas baru yang dibentuk, bernama Gerakan Sapu Bersama, di mana warga bergiliran membersihkan jalan dan taman kota setiap minggu. Bahkan, ada anak-anak muda yang rela menjadi relawan untuk membersihkan sungai dan saluran air yang tersumbat. Pak Darto menjadi mentor tak resmi bagi gerakan ini, meskipun ia tetap rendah hati dan menghindari sorotan. Ia hanya ingin memastikan bahwa semangat kebersihan ini terus hidup. Namun, tantangan tetap ada. Suatu hari, saat Pak Darto sedang mengajarkan sekelompok anak muda cara membersihkan got yang tersumbat, seorang pria parubaya mendekatinya dengan nada sinis. "Apa gunanya semua ini? Toh, besok juga akan kotor lagi," katanya. Pernyataan itu membuat beberapa anak muda ragu. Tapi Pak Darto hanya tersenyum tenang. "Memang benar, kita tidak bisa menghentikan orang membuang sampah sembarangan dalam semalam," jawabnya pelan. "Tapi kalau kita semua mau mulai dari hal kecil, sedikit demi sedikit, kita bisa membuat perubahan besar. Kebersihan bukan soal hasil instan, tapi soal proses yang terus berjalan." Di malam hari, setelah seharian bekerja dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya, Pak Darto duduk di beranda rumahnya, memandangi medali emas yang diberikan Presiden. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya, dari seorang tukang sapu jalanan yang diremehkan hingga menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang. Tapi ia sadar bahwa penghargaan ini bukan akhir dari perjuangannya. "Ini adalah tanggung jawab baru," gumamnya pelan. "Aku harus terus mengingatkan orang-orang bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama." Dengan senyum lembut, ia meletakkan medali itu di atas meja dan memilih untuk tidur lebih awal. Karena esok pagi, ia tahu, ada jalan-jalan yang menunggunya untuk dibersihkan. Bab 5. Kota terbersih di negeri. Beberapa bulan setelah penghargaan dari Istana Negara, gerakan kebersihan yang dipelopori oleh Pak Darto mulai menunjukkan hasil nyata. Jalan-jalan yang dulunya penuh sampah kini tampak bersih dan rapi. Taman-taman kota yang sebelumnya terabaikan kini menjadi tempat favorit warga untuk berolahraga dan berkumpul. Sungai-sungai yang dulu keruh karena sampah kini mengalir jernih, dengan ikan-ikan kecil yang mulai muncul lagi di permukaannya. Semua ini adalah buah dari kerja keras kolektif warga yang terinspirasi oleh ketulusan Pak Darto. Namun, meskipun perubahan itu tampak besar, Pak Darto tetap bekerja seperti biasa, membersihkan jalanan dengan sapu lidinya yang setia. Suatu pagi, saat ia sedang menyapu di depan sebuah sekolah dasar, sekelompok anak kecil mendekatinya dengan senyum lebar. Salah satu dari mereka membawa poster bertuliskan, "Terima kasih, Pak Darto," dan memberikannya padanya. "Kami belajar dari Bapak bahwa menjaga kebersihan itu penting," kata salah satu anak dengan nada polos. Mata Pak Darto berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa aksinya yang sederhana bisa menginspirasi generasi muda. Ia tersenyum dan berkata, "Anak-anak, kalianlah pahlawan sebenarnya. Kalau kalian semua mau menjaga kebersihan, kota kita akan selalu indah." Ucapan itu membuat anak-anak itu bersorak gembira, dan Pak Darto merasa ada harapan baru dalam dirinya. Namun, tantangan besar datang ketika musim hujan tiba. Hujan deras yang turun beberapa hari berturut-turut menyebabkan banjir di beberapa titik kota. Warga panik, dan banyak yang mulai menyalahkan pemerintah karena tidak memperbaiki saluran air. Namun, Pak Darto dan kelompok relawan yang terbentuk dari Gerakan Sapu Bersama langsung turun tangan. Mereka membersihkan saluran air yang tersumbat, mengangkat sampah yang terbawa arus, bahkan membantu warga yang terdampak banjir. Meski tubuhnya sudah lelah, Pak Darto tetap berada di garis depan, memimpin upaya penyelamatan ini. "Kalau kita semua bekerja sama,
Kita bisa melewati ini, katanya kepada para relawan. Setelah banjir surut, kota itu berhasil pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Media massa meliput perjuangan warga yang bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Pak Darto kembali menjadi sorotan, tapi kali ini ia tidak sendirian. Wajah-wajah para relawan muda juga muncul di layar televisi, menunjukkan bahwa semangat kebersihan telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Bahkan, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada kota tersebut sebagai salah satu kota terbersih di negara itu. Saat nama kota itu diumumkan dalam acara nasional, warga berkumpul di alun-alun, bersorak gembira, dan menyebut nama Pak Darto sebagai pahlawan mereka. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Pak Darto merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, ia duduk di bawah pohon rindang di tepi jalan, menikmati secangkir teh hangat yang dibawakan oleh salah satu tetangganya. Ia memandangi anak-anak muda yang sedang membersihkan taman kota dengan penuh semangat. "Apa aku sudah cukup?" gumamnya pelan. Ia sadar bahwa perubahan besar ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang bagaimana orang-orang di sekitarnya mulai peduli pada lingkungan. Namun, ia juga tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Kebersihan bukan soal status, tapi soal tanggung jawab kita kepada sesama, pikirnya. Di akhir cerita, Pak Darto kembali ke rumahnya dengan perasaan lega namun penuh tekad. Ia meletakkan sapu lidinya di sudut ruangan, lalu duduk di kursi tua kesayangannya. Di depannya, medali emas dari Istana Negara terpajang sederhana di atas meja kayu. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Ini bukan tentang aku. Ini tentang apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga keindahan dunia ini." Esok paginya, ia bangun lebih awal seperti biasa, mengenakan seragam oranye pudarnya, dan kembali ke jalan-jalan yang telah ia anggap sebagai rumah keduanya. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan panggilan hati yang tak akan pernah berakhir.